Sial, bagaimana anak nakal ini begitu cepat? Dia tiba-tiba berada di kecepatan Mach 3. Saya tidak bisa mengejarnya. Saya juga tidak bisa terus mengejarnya. Penggarap yang tidak memiliki atribut angin akan kesulitan mempertahankan kecepatan seperti itu untuk waktu yang lama. Sudahlah, akan ada harta karun rahasia lainnya. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Ketika kecepatan Xiao Chen meningkat secara eksplosif lagi, para pembudidaya yang hampir tidak bisa mengimbangi Xiao Chen berkurang setengahnya lagi. Sekarang, hanya 4 atau 5 orang yang tertinggal. 2 raja bela diri tingkat tinggi dan 3 raja bela diri tingkat medial puncak, aku masih belum bisa menghadapinya. Saya harus terus berlari. Xiao Chen berpikir dalam hati. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya di permukaan laut. Dia tidak peduli dengan habisnya esensnya saat dia melaju pergi. Setelah 6 jam, dari 5 orang di belakangnya, hanya tersisa 2 pembudidaya atribut angin. 3 lainnya sudah kehilangan kesabaran. Bocah itu sepertinya sudah berhenti. Dia akhirnya berhenti. Dia pasti kehabisan esens. Bahkan jika dia memiliki teknik gerakan yang lebih baik, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan kita para raja bela diri dalam hal kuantitas esensi? Datang. Kedua orang mengejar tanpa henti setelah Xiao Chen menghabiskan sejumlah besar esens mereka. Ketika mereka melihat Xiao Chen melambat dan berhenti di tengah kabut di kejauhan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kegembiraan mereka. Di dalam kabut, Xiao Chen duduk di permukaan laut dengan tenang. Pakaiannya tidak basah sama sekali. Senyuman di wajah keduanya melebar. Mereka tertawa terbahak-bahak, "Nak, kamu masih cukup bijak. Setelah kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat berlari lagi, kamu berhenti. Serahkan harta karun rahasia. Kamu hanyalah orang suci bela diri kelas tinggi, kenapa kamu mencoba ikut bersenang-senang? Serahkan harta karun rahasia, dan Anda bisa menipu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menindas yang lemah." Xiao Chen perlahan berdiri dan berbalik. Kemudian, dia membuang batu roh kelas medial yang benar-benar habis. Xiao Chen memandang keduanya dan tersenyum tipis. "Sejak kapan aku bilang aku tidak bisa lari lagi? Kalian berdua bisa melupakan untuk pergi." Arogan. Pria parubaya di sebelah kiri adalah raja bela diri tingkat medial. Dia mendengus dingin dan menginjak permukaan air dengan keras. Bang! Permukaannya meledak, dan pilar air yang padat dan berputar naik ke udara. Itu merobek udara saat menembaki Xiao Chen. Merusak. Xiao Chen berteriak dan langsung menghunus Lunar Shadow Sabre dengan tangan kanannya. Cahaya pedang ungu yang berkedip-kedip langsung membelah pilar air yang berputar menjadi 2. Xiao Chen telah mematahkan langkah ini dengan mudah dalam sekejap. Menggambar pedang. Ketika 2 petani parubaya melihat pilar air terbelah 2, mereka berpikir dengan curiga. Menggambar pedang adalah teknik bela diri yang paling biasa. Bagaimana mungkin ia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Selanjutnya, dia melakukannya dengan santai dan bergerak sesuai keinginannya. Keduanya segera menjadi berhati-hati. Orang ini mungkin bukan orang suci bela diri kelas tinggi biasa. Dia mungkin salah satu dari iblis jenius yang bisa mengalahkan lawan dari alam budidaya yang lebih tinggi dari mereka. Namun, keduanya juga tidak bisa pergi. Mereka adalah raja bela diri yang lengkap. Jika mereka ditakuti oleh Saint Martial kelas tinggi, mereka akan terlalu malu. Lebih lanjut, keduanya masih menganggap kemenangan sudah di depan mata. Mereka hanya perlu lebih berhati-hati. Daya tarik harta karun rahasia terlalu kuat. Orang di sebelah kiri menggunakan pedang. Dia adalah raja bela diri tingkat medial yang memiliki atribut angin dan belum memahami keadaan angin. Orang di sebelah kanan menggunakan tangan dan kakinya. Dia adalah raja bela diri kelas tinggi yang memiliki atribut angin. Dia juga tidak memahami keadaan angin. Sebelumnya, ketika keduanya mengejar Xiao Chen, dia sudah menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa budidaya mereka. Lalu, dia memastikannya lagi dengan matanya sendiri. Bagi saya, seorang kultivator yang belum memahami suatu keadaan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya. Esensi saya telah dipulihkan. Saya akan menangani orang di sebelah kiri terlebih dahulu. Wukui berubah menjadi Qi. Begitu Xiao Chen mengacungkan pedangnya, pohon Wukui Dewa Kuno muncul entah dari mana. Kemudian, ia berubah menjadi untaian pedang ungu Qi, terbang ke arah pendekar pedang di sebelah kiri.
Cahaya pedang menari dan membelah air, menyebabkan dinding air naik. Akibatnya laut menjadi ganas. Bisakah pedang Ki milik seorang martial saint lebih padat daripada pedang Ki milik Raja Bela Diri? Merusak. Pendekar pedang itu tertawa dingin, dan pedangnya bergetar saat dia mengirimkan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya. Sial. Pedang Ki dan pedang Ki berbenturan. Yang mengejutkan pendekar pedang parubaya itu adalah pedangnya Ki tidak sepadat pedang Ki. Ketika senjata Ki bentrok, pedang Ki membelah sejumlah besar pedang Ki menjadi dua. Ki mematahkan Wukui. Xiao Chen berteriak dan tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk bereaksi. Dia mengumpulkan semua pedang Ki dan membentuknya menjadi pedang Ki sepanjang 17 meter yang cemerlang. Pedang Ki mempesona dan membawa kekuatan guntur. Listrik yang tak terbatas melonjak. Guntur menderu di langit, awan tak terbatas bergejolak. Ketika pedang Ki yang cemerlang bergerak melewati air, itu menciptakan dua dinding air di kedua sisinya. Baimuran, apakah kamu tidak akan bergerak? Pendekar pedang parubaya itu berteriak pada Raja Bela Diri kelas tinggi dengan ketakutan. Baimuran tersenyum lembut dan berkata, "Saya datang, jangan panik." Ledakan. Saat Xiao Chen mengendalikan pedang Ki yang tak terbatas dan bergegas ke depan, angin kencang datang ke arahnya dari kirinya. Tornado terbentuk akibat hembusan angin. Kemudian meledak. Tinju ini bahkan bisa membuat udara meledak. Xiao Chen tidak repot-repot melihatnya. Dia terus mengendalikan pedangnya Ki tanpa mengurangi kekuatannya. Tepat sebelum tinju angin hendak menyerangnya, dia menggunakan tinju kirinya untuk menyambutnya. Gambar harimau dan naga melingkari lengan Xiao Chen saat dia meninju. Udara terkoyak seperti lapisan kertas putih menembus bagian tengahnya. Bang! Kedua tinju itu bentrok, dan kekuatan besar disalurkan. Baimuran merasakan lengannya mati rasa, dan dia dengan cepat terlempar ke belakang. Kekuatan murni membuat seluruh lengannya terasa seperti hancur. Jika bukan karena lengan dan kakinya yang indah, pukulan ini mungkin akan melumpuhkan lengannya. Brengsek, setidaknya itu berarti kekuatan 50.000 kilogram. Saya meremehkan kekuatannya. Baimuran berpikir dengan ngeri. Dia mendorong permukaan air dan dengan cepat mundur. Kekuatan besar tersebut menciptakan gelombang setinggi 10 meter. Baimuran mundur hampir 1000 meter sebelum dia perlahan berhenti dan menghilangkan kekuatannya sepenuhnya. Ketika pendekar pedang parubaya itu melihat pukulan itu memukul mundur Baimuran, dia berpikir, pedang Ki yang mengejutkan itu sudah ada tepat di hadapanku, sepertinya aku tidak bisa mengandalkan orang ini. Tekad yang tak tergoyahkan muncul di mata pendekar pedang parubaya itu. Dia berteriak, dan esensi di seluruh tubuhnya melonjak. Dinding air, setinggi 10 meter, muncul dari laut di bawahnya. Saya tidak percaya bahwa Anda, seorang martial saint, dapat bersaing dengan saya dalam hal esens, bahkan jika Anda telah memahami suatu keadaan. Istirahat untukku. Merusak. Cahaya cemerlang menyala di pedang, meningkatkan esens yang disebabkan oleh angin ke puncaknya. Badai pedang Ki yang hebat muncul di sekitar bilahnya. Puci. Pedang itu menusuk ke depan, mencoba memblokir Ki Breaks Wukui milik Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Tiba-tiba pedang ungu Ki bergantian antara cahaya merah dan ungu. Dia telah memasukkan keadaan pembantaian dari tahta merah. Menyebarkan. Pedang Ki seperti kilat yang ganas saat ia membawa kekuatan serangan yang luar biasa. Itu menghancurkan badai pedang Ki yang dikirim oleh pendekar pedang parubaya itu seperti mematahkan dahan mati di pohon. Aura Xiao Chen seperti sungai yang mengalir deras. Kekuatan serangan pedangnya benar-benar menghancurkan teknik pedang pendekar parubaya itu. Aura pendekar pedang itu telah habis, dia tidak punya harapan untuk membalikkan keadaan. Dinding air melonjak dari laut. Xiao Chen menembus rantai ombak dan tiba di hadapan pendekar pedang parubaya. Dia mengacungkan pedangnya dan mengirimkan banyak helai pedang Ki. Sial. Pendekar pedang parubaya itu mengayunkan pedangnya dan hampir tidak bisa menahannya. Saat ini, dia putus asa. Dia meninggalkan pikirannya untuk merebut harta karun rahasia dan hanya ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Momentum seseorang sangat kuat, semakin lama pertarungan berlanjut, semakin kuat jadinya. Momentum pihak lain berkurang dan hanya ingin melarikan diri. Hasilnya mudah dibayangkan. Segera, luka yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul di tubuh pendekar pedang itu.
Darah menetes dari lukanya dan menetes ke laut, mengubah laut biru menjadi merah darah. Ledakan. Saat keduanya bertarung, aura mengejutkan muncul di sebelah kiri Xiao Chen. Suara angin meledak bergema di telinganya tanpa henti. Setelah hembusan angin, tiang-tiang air naik dari laut. Gerakanku dengan kekuatan penuh mengandung kekuatan 75.000 kilogram. Mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir ini. Mata Bai Muran memerah saat dia berpikir dalam hati. Teknik pedang Xiao Chen berhenti, dan serangannya melambat. Pendekar pedang Parubaya itu bersukacita. Dia akhirnya berhasil bertahan hingga Bai Muran bergerak sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi. Ketika Xiao Chen melihat pendekar pedang Parubaya itu melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya. Senyuman mengejek muncul di wajahnya. Xiao Chen mengendurkan tangan kanannya, melepaskan pedangnya. Kemudian, dia berbalik dan mengirimkan pukulan, menyambut serangan kekuatan penuh Bai Muran. Kekuatan fisiknya menyatu dengan esensinya, tinju ini berisi kekuatan 100.000 kilogram. Bang! Bai Muran memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali seperti bola meriam yang diluncurkan. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Kekuatan 100.000 kilogram. Bagaimana mungkin? Xiao Chen berbalik dan mengulurkan tangannya, meraih Lunar Shadow Saber sebelum jatuh, menggenggamnya dengan kuat lagi di tangannya. Mendengarkan pedang. Dengan berpikir, Lunar Shadow Saber yang seputih salju berubah menjadi hitam pekat, sekali lagi menjadi senjata surgawi tertinggi. Membandingkan serangan senjata surgawi melawan senjata roh peringkat bumi, terdapat peningkatan sebesar 20%. Tentu saja jumlah energi yang terkuras juga akan meningkat. Guntur bergegas mengaum, menghancurkan 1.000 tentara. Awan petir yang tak terbatas di langit bergolak dengan cepat. Xiao Chen tidak menunggu pusaran air listrik terbentuk sepenuhnya sebelum mulai bergerak. Untuk menghadapi anjing liar ini, dia tidak perlu menunjukkan kekuatan penuh dari Rusing Thunder Roars. Pendekar pedang Parubaya yang dengan cepat melarikan diri tiba-tiba mendengar suara guntur yang mengejutkan di belakangnya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan dia berbalik. Apa yang dilihatnya sungguh tak terlupakan. Awan petir bergejolak di udara. Itu tampak seperti celah menuju kehampaan di langit. Seorang kesatria, berkelap-kelip dengan cahaya listrik keemasan, terbang turun dari kehampaan. Puci! Sebelum pendekar pedang itu bisa berbalik, kesatria listrik itu tiba di hadapannya seperti kilatan petir. Kesatria itu menembus bagian belakang pendekar pedang itu, menciptakan lubang besar sebelum kesatria itu langsung meledak. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan pilar air besar melonjak dan melemparkan pendekar pedang Parubaya itu ke langit. Sosok Xiao Chen melintas dan meraih pendekar pedang Parubaya itu begitu pilar air jatuh. Lalu, perlahan dia turun ke permukaan laut. Pendekar pedang Parubaya itu memuntahkan beberapa suap darah. Kemudian, dia tersenyum lemah, orang tua ini telah mengembara di benua ini selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak berharap untuk menemukan kekalahan di tangan Martial Saint. Xiao Chen berkata dengan lembut, jika kalian berdua melakukan yang terbaik bersama-sama, kalian tidak perlu takut mati dan masih memiliki kesempatan untuk mundur dengan selamat. Sayangnya, Anda tidak dapat mencapainya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematian Anda. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menggunakan serangan telapak tangan untuk mengakhiri penderitaannya. Kemudian, dia mengambil cincin spasial dari pihak lain. Begitu pendekar pedang itu mati, seberkas cahaya merah menuju tanda di dahi Xiao Chen. Tahta merah di lautan kesadarannya bergetar terus-menerus, sepertinya sangat bersemangat. Niat membunuh yang kuat. Membunuhnya saja memberiku sekitar 10 binatang iblis dengan kekuatan yang sama. Orang ini pasti telah membunuh banyak orang. Saat tahta bergetar, sel-sel di seluruh tubuh Xiao Chen mau tidak mau menjadi bersemangat. Dia merasa seolah-olah dia akan tenggelam dalam kebejatan. Tidak, aku harus mengendalikan perasaan ini. Kalau tidak, aku akan menjadi budak tahta ini. Ekspresi penuh tekad muncul di tatapan Xiao Chen. Dia dengan tegas menghilangkan perasaan gembira yang seharusnya tidak dia rasakan. Kemudian, dia segera menuju ke Bai Muran. Lengan kanan Bai Muran telah menahan total gaya sebesar 175.000 kilogram. Sekarang sudah lumpuh total. Semua tulang di sekitar persendian telah hancur menjadi bubuk. Bahkan dengan obat ajaib, tanpa waktu setengah tahun untuk pulih,
lengannya akan tetap lumpuh dan tidak berguna. Faktanya, bahkan jika itu adalah Xiao Chen atau seseorang dengan pencapaian serupa pada tubuh fisiknya, dia akan merasa sulit untuk menghadapi dua serangan dengan berat lebih dari 75.000 kilogram. Inilah sebabnya Xiao Chen menggunakan tangan yang berbeda untuk menghadapi serangan lawannya sebelumnya. Bai Muran lari menyelamatkan nyawanya di laut yang tidak stabil. Kadang-kadang, dia menoleh untuk melihat Xiao Chen mengejarnya. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia memanggil tahta merah dan duduk di atasnya dengan santai. Tahta merah itu bergerak dengan kecepatan Mach 2, memungkinkan dia mengejar Bai Muran dengan nyaman. Setelah 6 jam, esensi Bai Muran mulai terkuras. Kecepatannya tampak melambat. Di sisi lain, Xiao Chen hanya menghabiskan sedikit genangan darah di singgasana merah. Pusaran air Ki ungu di dantiannya perlahan terisi kembali. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Matahari mulai terbenam, senja menjelang. Xiao Chen benar-benar kehilangan kesabaran untuk terus bermain dengannya. Dia bangkit dan mendorong awan merah. 9 transformasi naga jelajah, tebasan angin jernih. Tiba-tiba, 9 angin sejuk bertiup melintasi permukaan laut. Saat angin sejuk menyapu permukaan laut, tidak menimbulkan riak apapun. Mereka sangat lembut. Xiao Chen bersembunyi di dalam 9 angin sejuk dan membagi dirinya menjadi 9. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Bai Muran yang berada dalam kesulitan, bersukacita ketika dia merasakan ki pembunuh di belakangnya menghilang. Mungkinkah orang itu telah kehabisan esens sebelum saya? Namun, ketika Bai Muran berbalik, dia melihat 9 Xiao Chen bergerak maju, mengelilinginya. Tidak ada ki yang membunuh, bahkan tidak ada niat membunuh. Tiba-tiba, ekspresi Bai Muran berubah. Dia kaget, Clear Wind Chop. Ini adalah teknik rahasia paviliun pedang surgawi, Clear Wind Chop. Bai Muran menyadari akhir yang menantinya. Sekarang setelah esensinya habis, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melarikan diri. Ledakan. 9 sosok bergerak melewati Bai Muran sebelum bergabung. Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berdiri diam di depan Bai Muran. Bang, bang, bang. 9 lubang berdarah muncul di 9 titik akupuntur penting di dada Bai Muran. Darah muncrat dari lubangnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat berbicara. Tidak lama kemudian, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan dia terjatuh ke laut. Segera, untaian besar cahaya merah tak kasat mata lainnya menuju ke singgasana merah yang melayang di atas laut. Niat membunuh ini lebih dari 2 kali lipat niat pendekar pedang itu. Ya, jumlah darah di kolam di dalam tahta langsung pulih dan bahkan bertambah besar. Xiao Chen melepaskan diri dari kebobrokan itu sebelum mengeluarkan cincin spasial dari tangan Bai Muran. Xiao Chen akhirnya menyingkirkan kedua raja bela diri. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Pertama, dia memeriksa cincin spasial pendekar pedang itu. Ada 500 batu roh kelas medial dan beberapa 10.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen mengeluarkannya tanpa sepatah kata pun. Adapun pengobatan, obat-obatan, makanan, dan hal-hal sepele lainnya di sana, Xiao Chen tidak bisa diganggu olehnya. Dia hanya melemparkan cincin spasial ke sudut cincin semesta miliknya. 500 batu roh kelas medial sudah cukup untuk saya kembangkan selama jangka waktu tertentu. Mari kita lihat apa yang ada di dalam lingkaran spasial Bai Muran. Dia adalah raja bela diri tingkat tinggi, dia seharusnya tidak mengecewakanku. Xiao Chen memasukkan sens spiritualnya ke dalam cincin spasial. Seketika, gambaran tumpukan batu roh kelas medial muncul di benaknya. Ketika dia menghitungnya, jumlahnya tidak kurang dari 2.000. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum lembut, tidak heran para pembudidaya di dunia ini suka membunuh orang lain demi harta mereka. Panen ini terlalu menggiurkan. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang mati di tangannya sehingga dia mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Selain batu roh kelas medial, ada beberapa ratus ribu batu roh kelas rendah. Xiao Chen mengeluarkannya seperti sebelumnya, serta beberapa manual dan item rahasia. Sedangkan sisanya, mereka tidak menarik minat Xiao Chen. Dia hanya melemparkan sisanya, termasuk cincin spasial, ke sudut cincin semesta seperti sebelumnya. Sayangnya, kedua raja bela diri ini belum memahami keadaan. Jika salah satu dari mereka telah memahami suatu keadaan, Xiao Chen tidak akan sesantai sekarang. Menarik, Xiao Chen berteriak,
dan tahta merah itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke dahi Xiao Chen sebelum memasuki lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadaran, ada 4 helai api putih yang bergerak maju mundur. Ini adalah Lunar True Flames yang tidak memiliki api asal. Jumlahnya terlalu sedikit, sangat disayangkan untuk membuangnya, tetapi tidak ada gunanya menyimpannya. Xiao Chen hanya bisa menunggu sampai mereka mengumpulkan jumlah tertentu sebelum dia bisa menggunakannya. Xiao Chen mengeluarkan harta karun rahasia kelas rendah berkualitas tinggi dan memeriksanya dengan cermat. Hanya pada saat inilah Xiao Chen benar-benar cukup bebas untuk melihatnya. Rompi bagian dalam terbuat dari kulit lembut. Saat Xiao Chen menyentuhnya, rasanya sangat kenyal. Ini seharusnya adalah kulit dari binatang roh. Ada banyak skrip jimat di dalamnya. Ketika Xiao Chen menyelipkan jarinya ke atasnya, dia bisa merasakan energi kuat berfluktuasi di bawah ujung jarinya, itu berirama seperti senar sitar. Xiao Chen mengirimkan rasa spiritualnya ke dalam harta karun rahasia dan menghapus tanda pemilik sebelumnya. Kemudian, dia membubuhkan tandanya sendiri di atasnya. Setelah itu, Xiao Chen melepas Clear Wind Robes untuk mencoba harta karun rahasia ini. Meskipun jubah angin jernih hanyalah harta karun rahasia tingkat rendah biasa, efeknya akan selalu aktif. Itu akan meningkatkan jumlah kecepatan yang ditingkatkan saat Xiao Chen semakin kuat. Teknik gerakan, bergerak, menyerang, semuanya akan meningkat. Dia tidak akan pernah bisa melampaui harta karun rahasia ini. Itu memperbaiki semua kekurangan Xiao Chen, dia sangat menyukainya. Ketika Xiao Chen mengenakan rompi bagian dalam, dia langsung merasakan baju besi lembut itu memproyeksikan garis energi yang padat, menembus dadanya dan terhubung dengan organ dalamnya. Garis energi dengan cepat membentuk membran dan melilit organ dalam Xiao Chen, menambahkan lapisan pertahanan pada organ tersebut. Xiao Chen memasang ekspresi bahagia. Dia tersenyum lembut dan berkata, rompi bagian dalam ini tidak hanya meningkatkan pertahanan luar, tetapi juga melindungi organ dalam. Pertahananku secara keseluruhan meningkat 20%. Mengingat hal ini, selain tubuh fisik yang diperoleh Xiao Chen dengan tulang harimau tendon naga, pertahanannya, kurang lebih, mirip dengan puncak Raja Bela Diri. Awalnya, Xiao Chen merasa sedikit tidak nyaman karena organnya terbungkus dalam selaput ini. Namun, setelah memakai harta karun rahasia untuk sementara waktu, dia perlahan menjadi terbiasa. Setelah beberapa saat, Xiao Chen melihat ke arah Pulau Qianren. Lampu warna-warni berhenti muncul. Rupanya, harta karun rahasia sudah berhenti muncul. Saya telah pergi sekitar setengah hari. Ombak di sekitar Pulau Qianren seharusnya sudah melemah sekarang. Aku harus bergegas. Sebuah kapal perang perak muncul dari mata kanan Xiao Chen, dan dia melompat ke haluan. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya perak dan melesat ke langit. Setelah terbang dengan kecepatan penuh selama lebih dari 2 jam, Xiao Chen akhirnya melihat siluet ombak besar. Mereka tanpa henti menyembur ke dalam awan, bergegas ke langit, itu sama mengejutkannya dengan sebelumnya. Xiao Chen menyingkirkan kapal perang peraknya dan perlahan turun, mengurangi kecepatannya. Banyak kultivator di Greenwind Island telah mendengar tentang harta karun rahasia yang terbang keluar. Sekarang, sejumlah besar pembudidaya mengepung gelombang besar itu. Kadang-kadang, seseorang menerobos ombak besar, memasuki Pulau Qianren. Sepertinya ombak besar itu memang melemah. Itu masih belum cukup. Kekuatan kita tidak cukup. Kita harus menunggu sampai besok ketika ombak besar benar-benar melemah sebelum kita masuk. Memang benar, yang masuk sekarang adalah beberapa Raja Bela Diri kelas unggul dan Raja Bela Diri kelas unggul puncak. Terlalu sulit bagi kami untuk menerobos saat ini. Para pembudidaya di sekitarnya melihat ombak besar dan menghela nafas. Mereka sangat cemas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk merasakan kekuatan ombak besar. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang mereka. Dia menerobos kerumunan dan terbang. Dia sebenarnya ingin menerobos gelombang ini dengan kekuatan martial Saint kelas superiornya. Orang ini terlalu naif. Berhati-hatilah terhadap gelombang yang memantulkan seranganmu dan melukaimu. Anak-anak muda saat ini tidak memahami betapa gawatnya situasi ini. Sebagai orang suci bela diri tingkat tinggi, bahkan jika dia telah memahami suatu keadaan, dia tidak dapat menembus gelombang besar ini. Memang, bahkan kami, Raja Bela Diri, tidak dapat menerobos dan harus menunggu hingga besok.
Orang ini hanya akan gagal. Ketika orang banyak melihat Xiao Chen menuju ke dinding air besar hanya dengan kekuatan Sein bela diri kelas tinggi, mereka semua tertawa. Xiao Chen telah mengembangkan pikirannya sampai tingkat tertentu. Dia mengabaikan ejekan ini. Bisa. Ketika Xiao Chen tiba sebelum ombak besar, dia tidak berhenti. Dia menggambar Lunar Shadow Sabre dengan kecepatan kilat, seperti sambaran petir. Cahaya pedang yang pekat melintas di gelombang besar itu. Sebuah lubang langsung terbuka. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia masuk sebelum lubangnya diperbaiki. Seluruh proses hanya membutuhkan nafas. Dia menyatukan aksi-aksi itu dengan sangat alami. Tidak lebih dari 3 detik. Hei, dia benar-benar berhasil masuk. Bahkan aku, seorang raja bela diri tingkat medial puncak, gagal 3 kali. Sebaliknya, saya mengalami luka dalam yang parah. Ketika orang banyak yang mengejek Xiao Chen melihatnya menghilang melalui dinding air, mereka semua tercengang. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Siu, siu. Tak lama kemudian, terlihat 2 kilatan cahaya dari cakrawala. Itu adalah 2 petani muda, 1 laki-laki, dan 1 perempuan. Mereka menyerbu ombak besar tanpa melambat. Mereka menerobos gelombang besar tanpa henti. Itu Jin Wuji dan Yue Chenxi. Mereka sudah ada di sini, seseorang yang mengenali keduanya berkata dengan lembut. Setelah itu, beberapa petani muda terbang mendekat. Orang-orang ini berhenti sejenak di depan ombak besar sebelum menerobos, satu persatu. Mereka adalah talenta luar biasa dari berbagai negara yang telah dikumpulkan Jin Wuji. Ketika orang-orang ini mengetahui berita tersebut, mereka semua segera bergegas. Sekelompok raja bela diri paruh baya terdiam. Setelah sekian lama, seseorang menghela nafas, waktu telah berubah. Sekarang adalah dunia anak muda. Berapa umur orang-orang ini? Namun, budidaya mereka begitu dalam, kekuatan mereka benar-benar berbeda dari kita. Memang, di zaman kita, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat jenius, talenta-talenta bangsa yang luar biasa. Namun, sekarang jumlahnya sangat banyak. Sebelumnya, mereka mengejek Xiao Chen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang, mereka melihat begitu banyak kultivator muda menerobos ombak besar. Oleh karena itu, mereka semua menghela nafas saat mengutarakan pendapatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar ombak besar, saat Xiao Chen menerobos, dia segera merasakan kekacauan di dalam ruang. Penglihatannya kabur, dan dia tidak dapat memulihkan akalnya sampai beberapa saat. Awan putih melayang melintasi langit biru. Anehnya, ombak besar di belakangnya berjarak puluhan kilometer. Memang seperti yang dikatakan pendekar pedang berdarah itu, hukum alam di sini telah berubah. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dibandingkan dengan dunia luar. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan memfokuskan pandangannya ke pulau di depan. Lalu, dia dengan cepat terbang. 10 menit kemudian, Xiao Chen mendarat dengan kokoh di pulau itu. Sebuah istana besar menempati titik tertinggi pulau itu. Para penggarap yang menerobos ombak semuanya menuju ke istana. Harta karun itu harusnya ada di dalam istana. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti para pembudidaya lainnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saya, Wu Sangxuan, akhirnya kembali ke Pulau Qianren. Kali ini, saya harus mendapatkan harta karun luar biasa yang memungkinkan saya menerobos setengah langkah Raja Bela Diri. Di wilayah udara di atas pantai Pulau Qianren, Wu Sangxuan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, saya berharap bocah nakal itu datang ke pulaunya juga. Mengingat dia membawa setidaknya 3 harta karun rahasia, dia pasti membawa banyak barang berharga. Setelah Wu Sangxuan mengatakan ini, dia dengan cepat terbang menuju istana di titik tertinggi Pulau Qianren. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Istana yang luas dan megah tampak sangat dekat. Namun, butuh waktu cukup lama untuk mencapainya. Gerbang istana sudah lama dibuka. Beberapa pilar runtuh berserakan di tanah di luar gerbang. Ketika Xiao Chen tiba di istana, dia menyadari bahwa istana sudah rusak parah. Banyak bangunan di dalamnya runtuh. Namun, istana utama tampak dalam kondisi sempurna. Karena saya sudah di sini, saya tidak perlu ragu lagi. Xiao Chen mengikuti kerumunan dan memasuki istana. Sense spiritualnya mengamati area 100 meter di sekelilingnya, dia tetap berhati-hati. Lorong-lorong di dalam istana utama rumit.
Xiao Chen merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba, semuanya terjerat dalam benang. Ada mutiara malam di atasnya, menerangi koridor. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya ke depan. Itu bergerak melalui tempat itu tanpa hambatan apapun. Segera, peta kasar istana utama muncul di benak Xiao Chen. Bangunan-bangunan di dalamnya disusun melingkar, bergerak keluar dari tengah secara berlapis-lapis. Penghitungan kasar menghasilkan sekitar 15 lingkaran, sekitar 15 lapisan. Itu benar-benar seperti jaring laba-laba. Sebuah aula utama yang luas menempati inti istana. Xiao Chen menduga itu adalah jantung istana. Saat Xiao Chen berencana menyelidiki setiap lapisan, dia tiba-tiba merasakan sakit di pikirannya. Peta istana utama di benaknya berubah dan berkedip. Dia merasa pikirannya akan meledak. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, dan dia dengan cepat menarik kembali rasa spiritualnya. Penataan bangunan mengikuti pola formasi yang aneh. Dia hanya bisa menyelidiki istana dengan metode kuno yang bagus. Koridor terbuka ke banyak ruangan di kedua sisi. Benda-benda di dalamnya sudah lenyap. Orang-orang yang datang lebih awal pasti telah mengambil semua harta karun di sini. Pasti ada banyak hal bagus di masa lalu. Kita sudah terlambat, semuanya sudah hilang. Tidak apa-apa, harta karun rahasia yang berharga, batu roh, pil, dan benda lainnya berada di beberapa lapisan terdalam. Lapisan luarnya hanya berisi emas, batu giok, dan barang-barang biasa lainnya. Ada sekelompok 5 orang yang menjelajah di samping Xiao Chen. Ketika mereka keluar dari kamar, mereka berbicara dengan suara pelan. Bagaimana Anda tahu? Kamu belum pernah ke sini sebelumnya, orang yang berbicara tadi jelas tidak mempercayainya. Saya belum pernah ke sini sebelumnya, tetapi banyak hal yang telah terjadi sebelum kami. Berita tentang hal itu pasti bocor. Lapisan dalam memiliki binatang iblis, binatang boneka, dan boneka tempur yang menjaganya. Hal ini cukup berbahaya. Hanya setelah mengalahkan mereka, kita dapat mengambil barang-barang itu dengan aman. Ada banyak ruangan, dan sangat sedikit orang yang pernah menjelajahi tempat ini di masa lalu. Waktu terbatas, jadi mereka tidak bisa mengambil semuanya. Lalu tunggu apa lagi? Mari menuju ke lapisan dalam untuk melihatnya. Orang-orang telah menjarah ruangan ini. Kelimanya berhenti berbicara dan dengan cepat bergerak maju. Sepertinya harta karun rahasia memberi isyarat kepada mereka, menarik mereka lebih jauh ke dalam istana untuk mengklaim hadiahnya. Xiao Chen sangat tenang, dia tidak terburu-buru untuk mengikuti mereka. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, bagaimana seseorang bisa dengan mudah mendapatkan harta karun rahasia. Kalau tidak, 9 dari 10 tidak akan mati saat mencoba di masa lalu. Xiao Chen dengan santai masuk ke ruangan di samping. Ruangan itu panjangnya sekitar 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 4 meter. Tempatnya cukup luas. Ada beberapa kotak kosong di sepanjang dinding selatan. Xiao Chen mendekat dan melihatnya. Dia menemukan sepotong emas hancur yang sebelumnya terlewatkan oleh seseorang. Sepertinya lapisan luar istana benar-benar tidak mengandung harta karun khusus, gumam Xiao Chen sambil memegang potongan emas yang dihancurkan di tangannya. Masih ada tumpukan besi tua di tanah. Xiao Chen menggunakan sarungnya untuk membuka logam itu. Setelah beberapa saat, dia melihat pecahan batu roh kelas medial yang habis. Ini baru lapisan pertama, dan boneka tempur atau boneka binatang sudah menggunakan batu roh kelas medial. Sangat mudah untuk membayangkan bahaya dari lapisan terakhir, pikir Xiao Chen dalam hati. Xiao Chen berhenti cukup lama di gedung-gedung lapisan pertama. Dia memasuki ruangan kosong dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Bahaya yang tak terbayangkan selalu menyertai pertemuan yang tidak disengaja. Xiao Chen bukan lagi orang yang baru saja melangkah ke dunia. Xiao Chen tidak membawa khayalan jatuh ke dalam lubang dan menemukan manual rahasia yang memungkinkan dia menjadi ahli puncak. Sejak Xiao Chen meninggalkan kota Mohe, dia telah mengalami terlalu banyak situasi berbahaya. Di dunia yang kejam ini, hidup seseorang bisa lenyap seperti kepulan asap, berakhir dengan kekerasan. Xiao Chen dengan hati-hati mencari di setiap lapisan. Setiap kali dia memasuki sebuah lapisan, dia akan menyelidiki beberapa ruangan dengan cermat untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi berguna. Segera, Xiao Chen melewati lapisan ketiga dan tiba di lapisan keempat. Sudah ada beberapa ruangan yang tidak kosong di lapisan keempat.
Xiao Chen mendengar suara perkelahian. Seseorang di ruangan lain melawan boneka tempur atau boneka binatang. Namun, harta karun lapisan keempat hanyalah barang duniawi. Tidak ada yang dibutuhkan oleh seorang kultivator seperti batu roh atau pil obat. Xiao Chen melanjutkan ke depan dan segera tiba di pintu masuk lapisan kelima. Karena istana utama dibangun sedemikian rupa sehingga lingkaran luar mengarah ke lingkaran dalam, terdapat banyak pintu masuk ke lapisan dalam. Pintu besar sebelum Xiao Chen hanyalah salah satunya. Pintunya sudah terbuka, dan ada beberapa mayat tergeletak di sekitar pintu. Saat Xiao Chen melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Kelompok kultivator yang dia lihat sebelumnya berada di dalam tumpukan mayat itu. Ada 3 pria dan 2 wanita. Mereka adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi, dan mayat mereka masih utuh. Hanya ada 1 luka di leher mereka. Jelas ada yang dibunuh dengan pedang, lengah. Segala sesuatu yang berharga pada mereka telah dihapus. Hanya manusia yang akan membunuh demi harta karun. Orang-orang ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hidup mereka akan berakhir seperti itu. Siu, sehelai pedang Qi merobek udara dan terbang menuju Xiao Chen dari balik pintu. Pedang Qi sangat padat dan mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Xiao Chen sudah lama mengawasinya. Dia melakukan ayunan backhand dengan pedangnya dan menghancurkan untaian pedang Qi ini. Seorang Raja Bela Diri kelas superior setengah baya yang sombong melangkah keluar dari balik pintu. Dia memiliki bekas luka yang mencolok di wajahnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia tertawa parau. Sejak kapan Saint Martial kelas tinggi bisa bergabung dalam kegembiraan di Pulau Qianren? Namun, karena kamu bisa bertahan melawan pedangku, kamu cukup kuat. Orang ini seharusnya memahami suatu keadaan. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa langsung membunuh 5 Raja Bela Diri dengan tingkatan yang sama. Orang ini akan sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, Raja Bela Diri ini telah menunggu lama di sini, membunuh semua penggarap yang lewat tanpa ampun. Dia jelas kejam dan tanpa ampun. Dong, dong, dong. Langkah kaki lembut datang dari belakang Xiao Chen. Ekspresi pria parubaya yang sombong itu sedikit berubah. Dia memelototi Xiao Chen dan berkata, anggaplah dirimu beruntung, bertahan bahkan setelah aku melihatmu. Siapa yang sekuat ini? Sebelum dia tiba, dia berhasil menakuti Raja Bela Diri paruh baya ini. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Suara langkah kaki mendekat. Segera, Xiao Chen melihat orang ini muncul. Dia tercengang. Ini adalah pendekar berdarah, Sun Guangquan, ahli pedang peringkat 10 dari tanah sunyi kuno. Ketika Sun Guangquan melihat Xiao Chen, dia juga tercengang. Dia tersenyum dan berkata, adik, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Berikut saran untuk Anda, dengan kekuatanmu, kamu bisa mencoba peruntungan di lapisan kelima. Jika Anda menjelajah lebih jauh, itu akan menjadi berbahaya. Orang ini cukup menarik. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia melihat Sun Guangquan pergi. Mari kita pergi ke lapisan kelima dan melihatnya, semoga saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Segera setelah Xiao Chen melangkah melewati pintu, dia mendengar suara perkelahian. Kadang-kadang, ledakan hebat bergema di seluruh lantai 5. Ketika Xiao Chen menyelidikinya, semua suara ini datang dari kamar. Xiao Chen bersukacita. Dia menyadari bahwa banyak ruangan yang masih menyimpan harta karun. Dia harus bergegas dan menemukan ruangan yang masih tertutup rapat. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya tenang. Setelah itu, dia mendobrak sebuah pintu, mengubahnya menjadi debu. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tetap dekat dengan dinding di samping pintu. Ketika boneka tempur yang menjaga ruangan mendengar suara, ia berlari keluar dengan langkah kaki yang berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika boneka tempur melangkah melewati pintu, Xiao Chen mengirimkan Lunar Shadow Sabre miliknya dengan cepat, meretas boneka tempur itu 3 kali. Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya dalam setiap serangan, tanpa menahan apapun. Dia menggabungkan esensi dan kekuatan fisiknya, menggunakan kekuatan setidaknya 100.000 kilogram. Serangan pedang pertama memotong tangan kanan boneka tempur yang memegang senjatanya. Serangan pedang kedua memotong sisi lainnya. Serangan pedang ketiga memotong kaki kanan boneka tempur itu. Boneka tempur yang lumpuh itu jatuh ke tanah, ia telah kehilangan seluruh kekuatan tempurnya sepenuhnya. Xiao Chen melakukan ini karena alasan yang bagus.
Ketika Xiao Chen mengamati boneka tempur di lapisan sebelumnya, dia menyadari bahwa semua boneka tempur dan boneka binatang telah hancur berkeping-keping. Xiao Chen telah menduga bahwa boneka tempur ini akan hancur sendiri sebelum mereka mati. Ketika dia memasuki lapisan kelima dan mendengar suara ledakan, ini membuktikan dugaannya. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah menonaktifkan anggota tubuh boneka tempur itu, menghilangkan kekuatan tempurnya. Memikirkan 20 batu roh kelas medial yang meledak saja sudah mengerikan. Xiao Chen tidak mau mengambil risiko untuk menemukan kekuatannya. Dia mengabaikan boneka tempur yang sedang berjuang di tanah dan menuju ruang harta karun. Ruangan itu luas. Xiao Chen memandang sekelilingnya dan menemukan 3 peti kayu. Lapisan debu menutupi setiap peti. Xiao Chen mundur sekitar 10 meter dan mengeluarkan angin dari telapak tangannya, menghancurkan tutup peti itu menjadi debu. Peti kayu itu memancarkan cahaya lembut. Ada lebih dari 5.000 batu roh kelas rendah yang tersimpan di dalam peti. Dia juga membuka 2 peti lainnya. Hasilnya agak mengecewakan Xiao Chen, mereka juga merupakan batu roh kelas rendah. Xiao Chen menyimpan semua batu roh kelas rendah ke dalam cincin semesta miliknya. Kemudian dia mulai berkeliaran di sekitar lapisan 50. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa raja bela diri yang picik. Ketika Raja Bela Diri ini melihat bahwa Xiao Chen sendirian dan bahwa dia hanyalah seorang suci bela diri kelas tinggi, mereka mencoba membunuhnya demi harta karunnya. Tanpa ragu, Xiao Chen membunuh mereka dengan tegas. Para kultivator yang bertahan di lapisan kelima tidak akan terlalu kuat. Tidak hanya mereka akan kehilangan hartanya, tetapi mereka juga akan mati dan membantu Xiao Chen meningkatkan genangan darah di takhta merah. Bang! Xiao Chen sekali lagi berurusan dengan boneka tempur dan membuka peti kayu di ruangan itu. Dia memperoleh 3 peti batu roh kelas rendah lagi, dengan kecewa. Xiao Chen telah membobol setidaknya 10 kamar. Hasilnya adalah beberapa batu roh kelas rendah dan beberapa teknik bela diri yang tidak bermutu. Mereka tidak berguna baginya. Tidak, aku tidak bisa membuang-buang waktuku dengan hati-hati. Panen setara dengan bahaya yang dihadapi. Saya harus melangkah lebih jauh. Xiao Chen menyimpan batu roh dengan benar dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu dan bersiap menuju lapisan ke-6. Semakin jauh dia masuk, semakin sedikit ruangan yang akan dia temui di setiap lapisan. Bahayanya meningkat, namun imbalannya lebih besar. Xiao Chen dengan cepat melihat kekerumunan di lapisan ke-6 dan memutuskan untuk tidak tinggal. Dia tidak menemukan satupun ahli di antara mereka, jadi dia terus maju. Tempat di mana para ahli tidak mau tinggal berarti tidak ada barang berharga. Kalau begitu, Xiao Chen tidak perlu tinggal lagi. Saat Xiao Chen berjalan maju, ada banyak raja bela diri yang menghalangi jalannya, mencoba merampoknya. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan mengatasi masalahnya. Ini berlanjut hingga lapisan ke-10 sebelum Xiao Chen berhenti. Sepanjang jalur melingkar lapisan ke-10, paling banyak terdapat 100 ruangan. Namun, tidak ada satupun yang disegel. Mayat para penggarap berserakan di tanah. Darah mereka belum mengering. Bahkan ada beberapa petani yang masih hidup sambil mengerang kesakitan. Xiao Chen memandangi mayat-mayat di tanah dan mengerutkan kening. Kekuatan orang-orang ini sangat mirip dengannya. Artinya, jika Xiao Chen terus berjalan ke depan, dia akan menemui sesuatu yang dapat mengancam hidupnya. Mungkin dia akan berakhir seperti orang-orang di tanah yang tidak tahan lagi. Pergi, lanjutkan. Xiao Chen mengambil keputusan. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan melangkah lebih jauh ke dalam. Ketika Xiao Chen tiba di lapisan ke-11, tidak ada ruangan tertutup seperti sebelumnya. Ada lebih banyak lagi mayat tergeletak di tanah. Dia tidak menjelajah dan melanjutkan perjalanan. Lapisan ke-12, lapisan ke-13, dan lapisan ke-14, ruang harta karun di area inti semuanya terbuka. Harta karun di dalamnya telah dicuri. Aku hanya bisa masuk ke lapisan ke-15, pikir Xiao Chen dalam hati. Saya sudah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Xiao Chen memfokuskan dirinya dan menuju lapisan ke-15. Ada banyak mayat di pintu masuk lapisan ke-15. Para pembudidaya ini terbunuh dengan satu serangan. Cincin spasial mereka telah hilang. Jelas ada seseorang yang menunggu di sini.
Xiao Chen mengamati area itu dengan sense spiritualnya dan melihat seorang lelaki tua misterius bersembunyi di balik bayang-bayang pintu. Xiao Chen tersenyum dingin dan mengirimkan seuntai pedang ungu Qi. Ia menembus pintu dan menuju ke lelaki tua misterius itu. Sebuah belati muncul di tangan lelaki tua itu, dan dia menggerakkannya dengan lembut ke udara. Dia merobek pedang Qi menjadi dua seperti selembar kain. Bang! Sosok lelaki tua misterius itu melintas dan pintu kayunya hancur, dia muncul di hadapan Xiao Chen. Wu Sangxuan. Wu Sangxuan memandang Xiao Chen dan tersenyum sinis, "Adik, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Bagaimana dengan itu? Maukah kamu mempertimbangkan kembali permintaan orang tua ini sebelumnya?" Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan tersenyum tipis, "Jadi, itu adalah Wu tua. Aku minta maaf karena mengambil tindakan melawanmu." Melihat Xiao Chen menyarungkan pedangnya, Wu Sangxuan menurunkan kewaspadaannya. Dia berpikir dalam hati, pada akhirnya, dia hanyalah seorang pemula, baru di dunia ini. Saya bisa menggunakannya untuk sementara waktu dulu. Memikirkan hal ini, Wu Sangxuan tertawa dan berkata, tidak perlu memikirkan hal-hal kecil. Perburuan harta karun ini telah melampaui ekspektasi orang tua ini. Pahlawan muda seharusnya melihat situasi tragis dari lapisan sebelumnya. Sepertinya kita punya kesempatan untuk membuka gerbang aula utama. Maukah Anda mempertimbangkan saran saya sebelumnya lagi? Xiao Chen perlahan melangkah mendekati Wu Sangxuan. Dia menemukan bahwa ketika orang ini berbicara, dia masih dalam keadaan waspada. Terlebih lagi, cara dia berdiri tidak menunjukkan kelemahan. Terlepas dari arah mana Xiao Chen menyerang, pihak lain akan menghindar, jelas bahwa dia berhati-hati. Xiao Chen menjaga jarak 5 meter dari pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sejak kita bertemu, mari kita lihat bersama. Senior, tolong beritahu saya tentang situasi di depan. Wu Sangxuan mengangguk dan tersenyum, ada 7 ruang harta karun di lapisan ke-15. Karena lebih sedikit orang yang pernah menjelajahi lapisan ini di masa lalu, tidak ada yang berhasil melewati penjaga lapisan ke-15. Xiao Chen mengintip melalui pintu masuk lapisan ke-15. Memang ada tumpukan boneka binatang di antara mayat-mayat itu. Ketika dia memikirkannya, dia juga melihat beberapa boneka tempur dan boneka binatang di pintu masuk lapisan lainnya. Seharusnya ada penjaga di setiap pintu masuk ke lapisan berikutnya. Namun, Xiao Chen sedikit terlambat, dan para penjaga telah dikalahkan. Oleh karena itu, Xiao Chen dapat bergerak tanpa hambatan. Ayo pergi. Saat ini, terdapat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang di setiap ruang harta karun. Dengan kami berdua bekerja bersama, kami tidak perlu menunggu sisa. Wu Sangxuan meremehkan situasinya. Setidaknya ada 15 mayat di tanah, Xiao Chen mengira dia telah membunuh mereka. Orang ini benar-benar berbahaya. Wu Sangxuan memimpin saat mereka berjalan melewati lorong. Dia jelas akrab dengan cara dia memimpin Xiao Chen ke ruang harta karun. Ekspresi menyeramkan muncul di matanya saat dia berhenti. Suara perkelahian terdengar dari dalam ruangan. Rupanya, sudah ada sekelompok kultivator di dalamnya. Bang! Wu Sangxuan mendobrak pintu dan masuk. Ada 4 raja bela diri kelas unggul yang bertarung melawan binatang iblis peringkat 7 yang ganas di ruangan yang luas. Ada 3 peti emas tampak berat yang duduk diam di sudut. Ketika beberapa dari mereka melihat Wu Sangxuan tiba-tiba muncul, mereka semua terkejut. Pemimpin kelompok itu memukul mundur binatang iblis itu dengan telapak tangannya. Pemimpinnya melompat keluar dari pertarungan dan mendatangi Wu Sangxuan. Dia melihat ke belakang Xiao Chen dan berkata, "Wu Sangxuan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk enyahlah?" Wu Sangxuan tersenyum dan berkata, "Yang Wen, lelaki tua ini jelas merupakan orang pertama yang menemukan ruangan ini. Untuk apa lagi aku berada di sini? Jelas sekali, saya di sini untuk mengusir kalian semua." Yang Wen memandang Xiao Chen dan tersenyum dengan nada meremehkan, hanya dengan mengandalkan dia. "Kamu terlalu naif. Alihkan perhatian orang ini dulu. Saya akan menangani 3 lainnya. Setelah itu, kami akan membagi harta karun di ruangan ini secara merata. Jika tidak, dengan kekuatan Anda tidak dapat memperoleh manfaat apapun dari lapisan ke-15 ini." Wu Sangxuan memfokuskan suaranya di samping telinga Xiao Chen saat dia berbicara. Xiao Chen berpikir sangat cepat. Setelah beberapa saat,
ketika keduanya berbicara, dia membuat keputusan. Dia menghunus pedangnya. Xiao Chen mengirimkan cahaya pedang ungu pekat ke Yang Wen. Yang Wen tersenyum tipis dan dengan santai melepaskan angin telapak tangannya. Saat angin palem menderu-deru, tornado muncul di udara. Serangan telapak tangan biasa ini tidaklah lemah. Ci, ci, ci. Namun, cahaya pedang Xiao Chen sangat pekat. Guntur yang kuat dengan mudah menembus angin palem. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Yang Wen. Wu Sangxuan terkekeh dan dengan cepat menuju ke tiga lainnya. Yang Wen, luangkan waktumu dan bersenang-senanglah. Aku akan bermain dengan saudara-saudaramu dulu. Brengsek, dia sebenarnya telah memahami keadaan Guntur. Tidak mungkin menghadapinya dengan 2 atau 3 gerakan. Ekspresi Yang Wen berubah. Dia ingin menghentikan Wu Sangxuan, tetapi cahaya pedang menghalangi jalannya. Yang Wen mengelak beberapa kali, tetapi cahaya pedang mengikutinya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia hanya bisa berhati-hati dan memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen. Aku akan membunuhmu hari ini karena merusak masalahku. Yang Wen berteriak dan dengan kasar mengirimkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Beberapa helai ki dingin menyebar ke seluruh angin palem. Ki dingin berkumpul seperti seikat benang. Yang Wen ini telah memahami keadaan es. Raja bela diri tingkat tinggi dengan kondisi es, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Wu Sangxuan masih di sini, yang juga tidak mudah untuk dihadapi. Saya akan mengikuti arus untuk saat ini. Xiao Chen mengambil keputusan dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia tidak berbenturan langsung dengan serangan kuat Yang Wen dan bergerak di sekelilingnya seperti ikan lumpur yang licin. Namun, saat pihak lain ingin menyelinap pergi, cahaya pedang mengejarnya seperti ular berbisa. Hal ini memaksa Yang Wen untuk menghadapinya. Ada beberapa kali Yang Wen berpura-pura menyelinap pergi tetapi sebenarnya berencana menangkap Xiao Chen dan menyerangnya. Namun, keterampilannya terlalu lemah, dan Xiao Chen langsung melihatnya. Bahkan ada beberapa kali Yang Wen tertipu oleh tipuan Xiao Chen, membuatnya bingung. Ah! Terdengar jeritan yang menyedihkan. Wu Sangxuan akhirnya bergerak dan menyerang secara diam-diam salah satu dari 3 raja bela diri yang bertarung melawan binatang iblis, hingga membunuhnya. Yang Wen sangat cemas. Namun, Xiao Chen tetap berada di dekatnya, tidak mengizinkannya pergi dan membantu. Setelah keempat raja bela diri mengepung binatang iblis peringkat 7, kemenangan sudah di depan mata. Mereka pasti bisa membunuhnya. Namun, saat ini mereka kehilangan 1 orang. Jadi mereka tidak bisa membunuh binatang iblis dan hampir tidak bisa bertahan. Oleh karena itu, serangan diam-diam Wu Sangxuan yang sukses sudah diduga. Karena kekurangan 1 orang lagi, 2 orang lainnya tidak lagi bisa menandingi binatang iblis. Binatang iblis mulai mengejar, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Huci, ada lagi kilatan cahaya merah. Belati di tangan Wu Sangxuan merenggut nyawa orang lain. Lalu, dia menghilang lagi, bersembunyi di balik bayang-bayang. Aura Wu Sangxuan menghilang sepenuhnya. Dia tidak menarik perhatian binatang iblis. Kalau begitu, 1 orang lagi, saya akan berurusan dengan Yang Wen. Setelah itu, bocah nakal itu tidak akan punya nilai lagi. Saat itu, pintu masuk ke aula utama seharusnya sudah terbuka. Saya akan pergi ke sana dan mencoba keberuntungan saya. Pil dan harta ajaib hanya dapat ditemukan di sana. Wu Sangxuan, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tersenyum pada dirinya sendiri. Semuanya berada di bawah kendalinya. Puci, kultivator terakhir menghindari serangan dari binatang iblis. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, belati hitam muncul di punggungnya, menusuk jantungnya. Kekuatan hidup kultivator itu terkuras dengan cepat. Matanya melebar karena terkejut. Dia sangat berhati-hati, bagaimana dia masih bisa diserang secara diam-diam. Bisa. Wu Sangxuan dengan santai menjentikkan leher orang itu dan perlahan mengeluarkan belatinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, setelah kamu bereinkarnasi, jangan bertemu denganku lagi. Ketika binatang iblis, yang masih hidup dengan seutas benang, melihat targetnya menghilang, mata merahnya langsung terfokus pada Wu Sangxuan. Wu Sangxuan tersenyum, dan tangan kirinya bergerak dengan lembut. Bayangannya di tanah langsung berubah menjadi garis hitam yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke atas. Siu, siu, siu.
Garis-garis hitam itu seperti anak panah yang tajam dan tangguh. Mereka membawa kekuatan yang kuat saat mereka menyematkan binatang iblis ke dinding, tidak membiarkannya bergerak. Yang Wen tahu pertarungan telah berakhir. Dia meneriakkan seruan perang dan mendorong Xiao Chen kembali dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dia lari menuju pintu. Xiao Chen menghindari serangan telapak tangan. Dia awalnya berencana untuk tetap berpegang pada lawannya. Namun, dia berhenti sejenak. Xiao Chen melambat dan mengejar Yang Wen, menjaga jarak 2 meter. Berpikir untuk lari, sosok Wu Sangxuan berubah menjadi bayangan hitam dan memanjang. Dalam sekejap, dia memblokir pintu dan kembali ke wujud normalnya. Bang! Wu Sangxuan dan Yang Wen saling bertukar serangan telapak tangan. Gelombang kejut yang terjadi menyebabkan ruang harta karun bergetar terus-menerus. Wu Sangxuan hanya mundur selangkah. Namun, Yang Wen mundur 5 atau 6 langkah sebelum dia bisa berdiri kokoh. Jelas sekali bahwa Wu Sangxuan lebih kuat dari lawannya. Kamu menindasku sebelumnya ketika kamu memiliki keunggulan dalam jumlah dan merasa segar. Baiklah, datang lagi, dasar sampah. Sepertinya ada sejarah di antara mereka berdua. Selain itu, Wu Sangxuan menderita kerugian dan dipermalukan oleh pihak lain. Saat ini, Wu Sangxuan tidak menjaga kewaspadaannya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan memukul Yang Wen hingga mundur sambil tertawa gila-gilaan. Huci! Sehelai cahaya pedang dipancarkan oleh Wu Sangxuan, itu adalah Xiao Chen yang datang untuk membantu. Wu Sangxuan tertawa dingin, bodoh sekali, bahkan dengan kematiannya yang sudah dekat, dia masih ingin membantuku. Ekspresi Wu Sangxuan tetap tidak berubah. Dia tertawa dan berkata, adik, selain harta karun di dalam kotak, kami akan membagi harta benda orang-orang ini secara merata. Nanti kita berkesempatan pergi ke aula utama. Bantu aku menghabisi orang ini. Xiao Chen mengirimkan sehelai pedang Qi yang padat. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuat jarak antara dirinya dan Wu Sangxuan saat dia mematahkan angin telapak tangan Yang Wen. Xiao Chen sedikit mengangkat kaki kanannya dan tersenyum lembut, kalau begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya, Wu Tua. Haha, tidak perlu berdiri di atas upacara, ini yang pantas kamu dapatkan, kamu. Bang! Sebelum Wu Sangxuan selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengirimkan sahabat karibnya ke rahang bawahnya, hampir menendang rahang dari wajahnya. Dia terjatuh di udara. Tendangan ini tidak hanya berat, tetapi sudut dan timingnya juga sangat tepat. Saat Wu Sangxuan benar-benar lengah, Xiao Chen mulai bergerak. Ini benar-benar mengejutkan Wu Sangxuan. Dia tidak menyangka Xiao Chen, yang tampak naif dan bodoh, akan melancarkan serangan diam-diam secara tiba-tiba. Ketika ini terjadi, Yang Wen tertegun sejenak sebelum bereaksi. Yang Wen memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini dan menyerang Xiao Chen. Dia meninju dada Wu Sangxuan dan membuat penyerangnya terjatuh di udara. Ledakan, ledakan, dua suara tumpul keluar dari tubuh Wu Sangxuan. Organ dalamnya hancur dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum menghantam dinding dengan keras. Bagus, 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 pendekar berjubah putih, aku, Wu Sangxuan, akan mengingatmu. Tunggu saja, Wu Sangxuan berkata dengan kejam sambil berjuang di tanah. Wu Sangxuan berubah menjadi bayangan sekali lagi dan memanjang menuju pintu keluar seolah-olah dia mencoba melarikan diri, dia telah mengeksekusi teknik gerakan aneh itu lagi. Bang! Sebuah ledakan hebat datang dari ruang harta karun. Angin kencang bertiup ke seluruh ruangan luas untuk waktu yang lama, membentuk tornado yang kuat. Baik Xiao Chen maupun Yang Wen tidak mengejar Wu Sangxuan yang terluka. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawannya sebelumnya. Keduanya mundur beberapa langkah. Yang Wen mengayunkan tangannya sejenak, rasanya sedikit mati rasa. Dia berpikir dalam hati, pukulan ini sebenarnya memiliki kekuatan 100.000 kilogram. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, selain esensimu lebih tebal dari milikku, kekuatan fisik, kondisi, dan teknik kultivasimu tidak dapat dibandingkan dengan milikku. Teknik bela diri yang telah Anda pelajari mirip dengan saya, teknik bela diri peringkat bumi tertinggi. Anda boleh mengambil satu kotak dan pergi, jangan berpikir untuk mengambil lebih dari itu. Yang Wen tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu tenang dan dingin. Analisis Xiao Chen sangat tepat, semuanya seperti yang dia katakan.
Tak heran ia mampu memerankan Wu Sangsuan di telapak tangannya. Kamu memang pahlawan generasi muda. Saya, Yang Wen, mengakui kekalahan saya. Yang Wen tidak membuang waktu dan dengan santai mengambil sebuah kotak emas. Dia kemudian mengambil cincin spasial teman-temannya dan mulai pergi. Xiao Chen melepaskan semua ki pembunuhnya. Tahta merahnya bergetar tanpa henti. Pembantaian murni menekan Yang Wen. Apakah aku bilang kamu bisa mengambil cincin spasial? Suara dingin Xiao Chen terdengar dengan niat membunuh. Hati Yang Wen bergetar. Pembantaian murni itu seperti gunung besar yang menekan kepalanya. Niat membunuh itu membuat napasnya sulit. Pemuda ini sebenarnya memiliki keadaan lain. Terlebih lagi, ini adalah keadaan pembantaian yang sulit untuk dipahami. Memikirkan hal ini, Yang Wen menyerah pada niat awalnya dan segera pergi dengan satu kotak. Dia takut dia tidak akan mempertahankan hidupnya jika dia tetap hidup. Xiao Chen menyebarkan keadaan pembantaian. Ketika dia melihat Yang Wen pergi, dia menghela nafas lega. Dia berkata dengan acuh tak acuh, keadaan pembantaian ini luar biasa. Itu secara tak terduga berhasil menakuti Raja Bela Diri kelas tinggi. Xiao Chen bepergian dengan Wu Sangsuan tidak lebih dari 1 jam. Namun, dia merasa sudah lebih dari setengah bulan, itu telah melelahkannya. Bertindak melawan kepentingan Xiao Chen sendiri seperti itu, bersaing dengan akal mereka, dia tidak terbiasa dengan hal ini. Namun, dia perlu mempelajarinya di dunia ini. Kalau tidak, kelangsungan hidup akan sangat sulit. Untungnya, semuanya berakhir dengan baik, masalahnya terselesaikan dengan sempurna. Semuanya berada dalam kendali Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat menangani binatang iblis pada nafas terakhirnya sebelum mengekstraksi inti iblisnya. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya pada 2 kotak emas yang tersisa. Dia tidak tahu apakah item dari lapisan ke-15 akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia dengan hati-hati berjalan ke kotak di sebelah kiri. Seperti kotak-kotak sebelumnya, tidak ada jebakan. Barisan batu roh kelas medial berjajar di bagian dalam kotak besar. Karena jumlahnya sangat banyak, energi spiritual yang sangat besar tumpah saat dia membuka kotak itu. Wajah Xiao Chen bersinar gembira. Dia tersenyum lembut dan berkata, setidaknya ada 2000 orang di sini. Panennya cukup bagus. Tidak heran pembunuhan di luar begitu intens. Xiao Chen menghitung batu roh dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu melebihi perkiraannya. Ada total 3000 batu roh kelas medial. Jumlahnya sangat besar. Xiao Chen mengeluarkan batu roh dan menempatkannya di cincin semesta miliknya. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada kotak lainnya. Dia tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan kotak ini padanya. Berderak, Xiao Chen dengan lembut membuka kotak itu, mengeluarkan suara berderit. Kotak besar itu kosong kecuali 1 set sarung tangan hitam tergeletak di sudut. Sarung tangan itu tertutup debu dan tampak sangat tua. Xiao Chen mengeluarkannya dengan ragu dan dengan lembut menyeka debunya. Setelah debu hilang, Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa sarung tangan itu. Sarung tangan hitam itu tampak polos, mereka tidak memiliki dekorasi. Sarung tangannya juga agak tipis, setipis selembar kain. Ketika Xiao Chen menyentuhnya, mereka terasa sejuk saat disentuh tetapi tidak seperti logam. Sensasi lembut dari bahan keras ini sungguh menyenangkan. Pasangan ini harusnya menjadi harta karun rahasia. Dilihat dari auranya, mereka juga seharusnya merupakan harta karun rahasia tingkat rendah, mirip dengan rompi bagian dalam yang aku kenakan. Xiao Chen menghapus tanda yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dan perlahan-lahan memasangnya. Sarung tangan ini adalah sarung tangan setengah jari. Ketika dia memakainya, separuh panjang jarinya terbuka. Xiao Chen merasakan sedikit gatal di punggung tangannya sesaat sebelum memudar. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan dengan santai meninju udara. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan serangannya meningkat 20% lagi. Dengan tambahan jubah Clear Wind, totalnya menjadi 30%. Xiao Chen melihat sarung tangan hitam itu dan berkata dengan lembut, jadi, itu adalah sarung tangan yang meningkatkan kecepatan seranganku. Sepatu Windwalk meningkatkan kecepatan gerakanku, Clear Wind Robes meningkatkan semua jenis kecepatan. Ini berarti saya memiliki 1 set harta karun rahasia lengkap yang meningkatkan kecepatan saya untuk saat ini.
Xiao Chen mengatakan dia telah mengumpulkan satu set untuk saat ini karena ketika para kultivator meningkatkan ranah kultivasi mereka, harta karun rahasia tingkat rendah akan memiliki efek yang semakin berkurang. Begitu dia melampaui Raja Bela Diri tingkat medial, tidak akan ada banyak pengaruh lagi baginya. Xiao Chen mungkin menikmati peningkatan 20% sekarang. Namun, ketika ia menjadi Raja Bela Diri tingkat medial, itu hanya akan menjadi 10%. Pada saat itu, Xiao Chen perlu menggunakan harta karun rahasia tingkat medial. Namun, harta karun rahasia tingkat medial sangat langka, sulit untuk mendapatkannya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Dia memfokuskan dirinya dan melihat ke depan, dia berencana untuk menguji harta karun rahasia ini. Bisa. Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Sabre dengan cepat dan menggunakan Drawing the Sabre, dia langsung mencapai kecepatan Mach 3. Udara terbelah seolah-olah itu adalah air. Ketika Xiao Chen menyarungkan pedangnya, udara yang terkoyak perlahan mengalir kembali. Sebelum ini, Xiao Chen harus menggunakan kekuatan penuhnya dan menghabiskan esens dalam jumlah besar untuk mencapai Mach 3 dengan Drawing the Sabre. Dengan sarung tangan hitam ini, Xiao Chen hanya perlu menghabiskan sedikit esens dan dengan santai menggunakan Drawing the Sabre untuk mencapai Mach 3 dengan mudah. Harta karun rahasia, tidak heran begitu banyak orang yang tergila-gila padanya. Mereka akan mengerahkan seluruh upayanya, membunuh orang lain dalam proses untuk mendapatkannya. Harta karun rahasia yang bagus sangat berguna bagi seorang kultivator. Xiao Chen menenangkan emosinya dan mengambil cincin spasial kedua pembudidaya di tanah. Namun, ketika dia memeriksanya, dia hanya memperoleh total sedikit lebih dari 1000 batu roh kelas medial. Sisanya adalah batu roh kelas rendah atau tidak berguna baginya. Namun, Xiao Chen tidak akan mengeluh tentang kekayaan ekstra yang didapatnya, dia sudah puas. Xiao Chen tersenyum tipis dan berjalan maju. Suara pertarungan di lapisan ke-15 perlahan terhenti. Jelas bahwa orang lain telah membersihkan ruangan di lapisan ke-15. Bang! Saat Xiao Chen merenung, suara keras tiba-tiba datang dari depan. Jeritan menyedihkan menyusul setelahnya, itu menusuk telinga dan sangat menyedihkan.